Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat cerdas semua, jumpa lagi dengan saya Pak Baharudin, guru IPSmu. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional, khusus bagi kalian siswaku kelas 9 SMP untuk mata pelajaran IPS. Nah, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah satu, menjelaskan pengertian teori keunggulan mutlak atau keunggulan absolut. Yang kedua, menjelaskan teori tentang keunggulan komparatif. Yang ketiga adalah mencontohkan perbedaan keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Baik sahabat cerdas semua, sebelum kita melanjutkan pembahasan, ada baiknya kita flashback dulu. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Nah, dalam teorinya, perdagangan internasional dapat terjadi apabila terdapat keunggulan mutlak atau keunggulan komparatif terhadap suatu barang atau suatu produk di suatu negara. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut apa itu keunggulan mutlak dan apa itu keunggulan komparatif. Nah, keunggulan mutlak. Keunggulan mutlak atau keunggulan absolut adalah keuntungan yang diperoleh negara karena negara tersebut mampu memproduksi barang dengan biaya lebih murah dan lebih banyak tentunya dibandingkan dengan negara lain. Siapa pencetus teori ini? Pencetus teori ini adalah Adam Smith. Beliau menyatakan bahwa perdagangan antar dua negara terhadap dua jenis barang akan terjadi apabila masing-masing negara mempunyai kekuatan dalam memproduksi barang tertentu. Nah, di sini Pak Guru akan memberikan satu contoh bagaimana keunggulan mutlak itu bekerja. Ada dua negara, Indonesia dengan Thailand. Kedua negara memproduksi dua jenis produk yang berbeda, yaitu pakaian dan sepatu. Nah, dalam tabel ini Indonesia memproduksi pakaian sebanyak 310 unit, sedangkan Thailand itu 230 unit. Di sini kita bisa lihat bahwa Indonesia memproduksi lebih banyak. Di satu sisi, produk sepatu, Thailand memproduksi 34, sedangkan Indonesia memproduksi 22. Nah, terlihat bahwa Thailand memproduksi lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia. Apa kesimpulan dari tabel ini jika ditinjau dari keunggulan mutlak? Kita lihat sama-sama. Nah, sahabat cerdas semua, Indonesia memiliki keunggulan mutlak terhadap produk pakaian dibanding Thailand. Kenapa? Karena produksi pakaian di Indonesia lebih banyak dibandingkan Thailand, yaitu 310 berbanding 230. Nah, sedangkan Thailand memiliki keunggulan mutlak terhadap produk sepatu. Kenapa? Karena sepatu yang diproduksi di Thailand itu sebanyak 34 unit berbanding 22 unit yang diproduksi di Indonesia. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kedua negara dapat melakukan perdagangan internasional di mana Indonesia dapat mengekspor pakaian ke Thailand. Sedangkan Thailand itu dapat mengekspor sepatu ke Indonesia, dan kata lain Indonesia akan membeli sepatu dari Thailand. Nah, kedua negara akan mendapatkan keuntungan. Kenapa kedua negara mendapatkan keuntungan? Karena mereka akan lebih memilih mengimpor barang yang dimana mereka tidak memiliki keunggulan mutlak dibandingkan mereka harus memproduksinya sendiri, karena biaya untuk memproduksi sendiri jauh lebih mahal dibanding mereka mengimpor dari negara yang lain. Itu adalah teori keunggulan mutlak. Kita kasih contoh yang kedua. Di sini ada dua negara, Indonesia dengan Vietnam.
kedua negara memproduksi kertas dan plastik. Nah, kesimpulannya adalah bisa kita lihat anak-anak. Kesimpulan yang pertama, Indonesia memiliki keunggulan mutlak terhadap produk kertas. Kenapa? Karena Indonesia mampu memproduksi 60 unit, sedangkan Vietnam hanya 10 unit. Lalu Vietnam memiliki keunggulan mutlak terhadap produk plastik. Mereka berhasil memproduksi 30, sedangkan Indonesia hanya 20. Nah, kesimpulannya adalah kedua negara dapat melakukan perdagangan internasional, di mana Indonesia dapat mengekspor kertas ke Vietnam, sebaliknya Vietnam dapat menjual produk plastiknya ke Indonesia. Nah, inilah yang dimaksud dengan teori keunggulan mutlak. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, ini agak berbeda kasusnya, anak-anak. Perhatikan baik-baik. Bila dilihat tabel di samping, Indonesia memiliki keunggulan mutlak terhadap dua produk. Perhatikan di sini Indonesia memproduksi beras 80, sedangkan Jepang memproduksi beras sebesar 30. Di satu sisi Indonesia memproduksi jagung 20 ton, Jepang memproduksi 15 ton. Jika dilihat dari perspektif keunggulan mutlak, maka Indonesia mempunyai keunggulan mutlak di dua produk, yaitu beras dan jagung. Bisa dilihat anak-anak, 80 berbanding 30 dan 20 berbanding 15. Nah, sehingga menurut teori keunggulan mutlak, baik, sebentar. Nah, menurut teori keunggulan mutlak, maka seharusnya Indonesia tidak perlu melakukan perdagangan internasional dengan Jepang, karena Indonesia dapat memproduksi kedua produk tersebut secara mandiri. Nah, kelemahan teori inilah yang kemudian diperbaiki oleh David Ricardo melalui teori keunggulan komparatif. Sebab dengan teori keunggulan komparatif, kedua negara yaitu Jepang dan Indonesia masih bisa melakukan perdagangan internasional bila kondisi seperti tersaji pada tabel di atas. Nah, menurut Adam Smith yang dengan teori keunggulan mutlak, kedua negara ini tidak bisa melakukan perdagangan internasional, ya. Tetapi menurut teori keunggulan komparatif, kedua negara ini ternyata masih bisa melakukan perdagangan internasional. Nah, apa itu keunggulan komparatif? Di sini kita akan lihat nanti bagaimana teori ini bekerja. Keunggulan komparatif definisinya adalah apabila negara dapat memproduksi suatu barang atau jasa pada biaya kesempatan atau opportunity cost yang lebih rendah dari negara lainnya. Dengan kata lain, keunggulan komparatif adalah kemampuan produsen atau negara dalam hal ini untuk menghasilkan barang atau jasa pada biaya kesempatan yang lebih rendah dari produsen atau negara yang lain. Siapa pencetus teorinya? Teorinya ditemukan oleh David Ricardo. Menurutnya perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antar negara. Jadi tadi jelas ya. Menurut Adam Smith, keunggulan mutlaknya perdagangan internasional dapat terjadi apabila ada keunggulan mutlak. Sedangkan menurut David Ricardo, perdagangan internasional dapat terjadi bila ada keunggulan komparatif. Kita lihat contohnya. Bila dilihat dari tabel di samping, menurut pandangan David Ricardo dalam teori keunggulan komparatif, kedua negara tetap dapat melakukan perdagangan internasional meskipun keduanya tidak memiliki keunggulan absolut pada masing-masing produk. Namun kedua negara tersebut memiliki keunggulan komparatif. Nah, tadi dicontohkan contoh yang ketiga, Nana ya. Nah, bagaimana cara mengetahui keunggulan komparatif? Nah, sahabat cerdas semua, kita akan melihat bagaimana keunggulan komparatif ini bekerja. Masih tabel yang sama. Kita lihat, ini yang dimaksud dengan biaya kesempatan. Biaya kesempatan atau opportunity cost untuk menghasilkan keunggulan komparatif yang dimaksud oleh David Ricardo. Indonesia memiliki biaya kesempatan memproduksi beras adalah 0,25. Sedangkan Jepang 0,5
15 per 30, ini 20 per 80, dan 15 per 30. Kesimpulannya, Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi beras. Kenapa? Karena memiliki biaya kesempatan yang lebih kecil, yaitu 0,25 berbanding 0,50. Ya, jadi Indonesia dalam hal produksi beras mempunyai biaya kesempatan yang lebih kecil dibandingkan dengan negara Jepang dalam produk yang sama, yaitu beras. Kesimpulan kedua, dalam produksi jagung, biaya kesempatan Indonesia 4, yaitu 80 dibagi 20. Jadi dibalik ya, yang ini 20 per 80, ini 80 per 20. Untuk memproduksi jagung, Indonesia akan memiliki biaya kesempatan sebesar 4. Sedangkan Jepang memiliki biaya kesempatan sebesar 2, yaitu 30 per 15. Kesimpulannya, Jepang memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi jagung karena memiliki biaya kesempatan yang lebih kecil, yaitu 2 berbanding 4. Jadi kesimpulan umumnya adalah Indonesia memiliki keunggulan komparatif pada produk beras, sedangkan Jepang memiliki keunggulan komparatif pada produk jagung. Nah, kesimpulan dari kasus ini adalah dalam pandangan teori keunggulan komparatif, maka perdagangan internasional dapat terjadi antara negara Indonesia dengan Jepang, yang mana Indonesia akan mengekspor beras ke Jepang, sebaliknya Jepang akan menjual produk jagungnya ke Indonesia, karena kedua negara memiliki keunggulan komparatif yang berbeda. Nah, anak-anak sekalian, sahabat cerdas semua, demikianlah materi tentang keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Sekarang, kalian bisa mencoba menemukan produk-produk baik barang atau jasa yang merupakan keunggulan mutlak dari daerah tempat tinggalmu. Selamat mencoba anak-anakku sekalian. Nah, terima kasih sahabat cerdas semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.